Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu penyelesaian soal UKK atau uji Mayob akuntansi untuk PT Jaya Tama, atau paket soal 2 dan 3 ya, untuk perusahaan dagang. Nah, kemarin sesi 1 kita sudah menyelesaikan input data awal perusahaan mulai dari profil sampai dengan yang terakhir input saldo awal utang piutang dagang. Nanti link videonya akan saya lampirkan di deskripsi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2, yaitu menginput dokumen transaksi, kemudian jurnal penyesuaian, dan terakhir mendownload laporan keuangannya ya. Nah, pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai menu-menu utama yang ada di Command Center Mayob, tampilan utama Mayob. Di sini ada account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Nah, untuk menu akun, inventory, dan card file ini ada di sesi 1. Untuk penggunaan ketiga menu utama ini tuh di sesi 1. Sedangkan untuk sesi 2 kita akan lebih banyak menggunakan 3 menu yang lainnya, yaitu banking, sales, dan purchase. Untuk menu banking ini diisi oleh transaksi-transaksi yang menyebabkan perusahaan menerima atau mengeluarkan sejumlah uang untuk transaksi di luar kegiatan operasional perusahaan, di luar transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, maka masuk ke menu banking. Kalau kita mengeluarkan uang, pilih spend money. Kalau kita menerima uang, pilih receive money. Nah, untuk sales, menu ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan ya, sesuai namanya. Ini untuk transaksi yang berkaitan dengan penjualan, contoh penjualan tunai, penjualan kredit, retur penjualan, penerimaan pembayaran atas penjualan sebelumnya gitu. Kemudian menu purchase ini untuk transaksi pembelian, sesuai dengan namanya purchase, pembelian. Untuk transaksi yang berkaitan dengan pembelian masuk ke sini, diantaranya pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian, pembayaran utang atas pembelian kredit yang sebelumnya terjadi, masuk ke sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di sini sudah tersedia soalnya. Sebelum ke dokumen transaksi, alangkah baiknya kita lihat kembali kebijakan akuntansinya untuk setiap pengeluaran dan pemasukan, ketentuannya seperti apa. Oke, kita lihat kebijakan akuntansi. Nah, pembelian diperhitungkan VAT 10%, termin pembayaran 3/15 M45, denda keterlambatan 1%. Untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek, dan di bawah 2 juta atau kurang dari 2 juta menggunakan dana kas kecil. Nah, ini ya, nanti kalau ada pengeluaran kita lihat lagi apakah pengeluarannya di atas 1 juta atau di bawah 1 juta. Penjualan dikenakan pajak 10% dengan terminnya 2/10 M30, denda keterlambatan 1%. Penerimaan kas disetor ke bank segera mungkin. Kemudian sistem pencatatannya metode average. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke soal, ke dokumen 1 ya. Nah, di sini sudah ada dokumen transaksi 1. Kita lihat PT Jaya Tama, bukti kas keluar. Oh, berarti kita mengeluarkan uang kas. Di sini jumlah yang dibayarnya 31.250.000. Keterangannya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November, sekarang Desember ya. Berarti kita bayar utang nih yang bulan kemarin. Karena ini transaksi di luar kegiatan utama perusahaan, pembelian dan penjualan, maka masuk ke menu banking. Iya, benar. Ke menu banking, karena mengeluarkan uang pilih spend money. Ini pengeluarannya di atas 2 juta, berarti pakai cash in bank. Pastikan lagi ya, ini di atas cash in bank. Nah, langsung masukkan nomor ceknya. Kita bisa masukkan nomor bukti 01 BKK. Tanggalnya
1/12/2021. Pastikan kita menginput tanggal sesuai soal, karena jika kita salah menginput, contohnya bulannya bukan 12 tapi 11, nah nanti ini bisa berpengaruh. Atau tahunnya salah, nah ini juga akan berpengaruh, karena kan kita pakai Mayop, otomatis akan mendeteksi data bulan ini gitu. Amount berapa total yang dikeluarkannya? 31.250.000. Oke, untuk kartunya kosong, pay penerimanya siapa? Bagian gaji dan upah. Memonya kita bisa masukkan keterangan pembayaran gaji bulan November 2021. Kita masukkan akunnya. Kalau kita mau bayar beban tapi yang bulan lalu gitu ya, itu bukan beban, tapi kita masukkan ke utang beban. Nah, nama akun untuk utang beban apa? Kita lihat yang digunakan oleh PT Jaya Tama, apakah accrued expense atau expense payable. Oh, ini accrued expense, berarti kita pilih yang ini. Ini adalah utang beban. Di sini amountnya sudah kita enter. Sebelum direcord kita cek dulu jurnalnya untuk meyakinkan. Caranya klik CTRL dan R. Nah, utang beban berkurang di debit, cash in bank berkurang di kredit. Oke, sudah benar. Lalu kita record. Selesai. Masuk dokumen yang kedua. Dokumen 2, bukti kas masuk. Ini tuh keterangannya pelunasan piutang karyawan. Ya, piutang karyawan. Ini bukan piutang dari konsumen kita, maka masuk ke banking. Karena kita menerima uang, bukti kas masuk, berarti ke receipt money ya, banking receipt money. Kita menerima uang sejumlah 1.875.000. Ininya cash in bank, bukan petty cash, karena petty cash tuh kalau kita mengeluarkan uang di atas 1 juta dan kurang dari 1 juta, ketentuannya cash in bank apa petty cash. Adapun kalau ini kita menerima ya udah cash in bank ya, tidak berpengaruh ke sana. Kita masukkan ID-nya 01 BKN. Oke. Tanggalnya tanggal 2 bulan 12 2021. Siapa payernya? Nah, bukan dari sini. Oke, tidak usah diisi saja. Amount receipt berapa yang diterimanya? 1.875.000. Memonya, keterangannya kita masukkan. Pelunasan piutang karyawan Seni Andrea ya. Payer juga bisa diisi oleh Seni Andrea. Nah, akunnya apa? Piutang karyawan. Kita cari piutang karyawan atau piutang lainnya. Kodenya pasti 1. Nah, ada receivable ya. Kalau sudah kita record, selesai. Lanjut dokumen 3. Dokumen 3, bukti kas keluar. Nah, keterangannya pelunasan utang dagang. Berarti kita bayar utang nih ke orang lain. Maka di Mayop pilih purchase. Kemudian pilih pay bills. Pelunasan utang. Kita bayarnya pakai cash in bank. Kita bayar ke siapa? PT Andara. Kita masukkan di enter. Nomor ceknya 02 BKK. Oke, tanggalnya 4/12/2021 berapa? 316.098.750 rupiah. Nah, kita tuh bayar utang ini tertanggal 23 November, bayar utang yang tanggal 23. Maka kita cari di tabel yang tanggal 23. Nah, ini ya. 23 bulan 11. Kalau misalkan kita salah, maka di sini
tanggalnya tidak sesuai. Jadi pastikan kita mengerjakan sesuai soal. Maka kita klik di sebelah amount apply seperti ini, lalu kita record print letter karena kita tidak akan mampu. Oke, selesai. Selanjutnya dokumen 4, voucher kas kecil. Dibayarkan kepada toko serba ada, jumlah yang dibayar 1.218.750. Keterangan pembelian perlengkapan, berarti kita mengeluarkan uang untuk beli perlengkapan. Karena di bawah 2 juta otomatis pakai kas kecil. Karena ini transaksi di luar kegiatan utama, pilih banking. Karena membayar mengeluarkan uang, spend money. Kemudian pastikan ininya petty cash ya. Nomor ceknya kita masukkan 01. Nah yang ini ya, VKK atau voucher kas kecil. Tanggal 5 bulan 12 2021 berapa? 1.218.750. Pay dibayarkan kepada siapa? Toko serba ada. Memonya ini keterangan singkatnya aja, bebas, yang penting sesuai dengan soal. Pembelian perlengkapan, maka akunnya perlengkapan. Bahasa Inggrisnya apa? Supplies ya. Kodenya 1. Bukan beban perlengkapan ya, hati-hati, ini perlengkapan. Nah ini office supplies karena tidak ada lagi office supplies. Lalu record. Selesai. Selanjutnya kita masuk dokumen 5. Nah di dokumen 5 kita menjual barang. Kenapa menjual barang? Karena di sini dijelaskan kita bertransaksi dengan toko lavender. Nah untuk mengetahui sebuah bukti transaksi apakah ini pembelian atau penjualan, ada cara yang paling mudah, yaitu kita lihat saja nama perusahaan yang bertransaksi dengan kita. Jika perusahaannya adalah supplier, kalau nggak beli ya kita bayar utang. Nah jika konsumen atau customer, kalau kita bukan menjual, kalau bukan retur penjualan, ya pasti menerima piutang. Nah di sini ini bukan retur, kita juga tidak menerima uang, oh berarti ini penjualan ya. Maka ini masuk ke menu sales. Kalau penjualan pilih enter sales. Kemudian kita masukkan customernya, toko lavender, di enter. Terminnya kita sesuaikan soal 2/10 dan 31. Oke, termin di klik panahnya. Ini pilih in a given diskon days, hari yang bisa mendapatkan diskon 10 hari. Jatuh temponya 30 hari. Berapa diskon untuk pembayaran paling cepat gitu. Kemudian berapa denda keterlambatan 1% ya. Jadi artinya begini, mendapatkan potongan 2% jika dibayar kurang dari 10 hari atau 10 hari mulai dari tanggal faktur, dan jatuh tempo pelunasan atau pembayarannya adalah 30 hari, sedangkan denda keterlambatan adalah 1% dari total piutang. Oke, sudah benar. Invoice-nya kita masukkan, nomor faktur 71 garis miring PC PTJ tahu. Tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2021. Customer PO-nya tidak ada, jadi kosong kan. Nah, perlu diingat ya, sebelum kita memasukkan transaksi ini, kita pastikan layout dari perusahaan ini yaitu item. Karena kita perusahaan dagang, maka layoutnya harus item. Kalau service ini untuk perusahaan jasa. Oke, maka akan berubah tampilannya seperti ini ya tabelnya. Di sheet kita masukkan jumlah barang, lemari pajang tipe 120. Di tab item numbernya kita bisa ketik ini kode barang, kemudian di enter. Kalau sudah sesuai, harganya kita masukkan 56875.
Nah, kemudian yang kedua 18 unit, ini LJ tipe yang kedua. Hati-hati ya, kita salah pilih. Nah, di tape masukkan di tape. Sebelum di record kita lihat, cek dulu subtotalnya sudah sama 263375, ppn nya 26337, total 289,712,500. Kalau sudah selesai, sudah sama, kita record. Ignore all. Nah, selesai. Kita masuk dokumen selanjutnya ya. Tadi sampai yang sekarang dokumen 6. Bukti kas masuk diterima dari toko Armida 200 pelunasan piutang dagang. Oke, berkaitan dengan penjualan ya ini. Jadi ada pelunasan. Maka masuknya di sales. Karena kita menerima pelunasan piutang, receipt payment. Pastikan ini cash in bank, customernya siapa yang bayarnya, masukkan toko Armida, di enter, ID-nya 02 BKM, bukti kas masuk, tanggalnya 7/12/2021. Berapa yang diterimanya? Ini boleh dikosongkan langsung ke memo. Memo bisa diisi dengan keterangan singkat pelunasan piutang dagang 29 November 2021. Nah, kita cari yang tanggal 29. Di sini akan ada datanya. Nah, ini 29/11/2021. Ini piutangnya dan sekarang dibayar. Maka kita klik di amount apply seperti ini, lalu di record, print letter, selesai ya. Lanjut dokumen 7. Dokumen 7 ini adalah nota kredit. PT Jaya Tama menerima pengembalian barang karena tidak sesuai dengan pesanan dari siapa? Dari toko Lavender. Berarti toko Lavender tuh mengembalikan barang ke kita ya. Barang yang sebelumnya kita jual tuh dikembalikan lagi ke kita, tertanggal atas faktur 71 PJ. Nah, cari di atas ada, kita input langsung karena ini berkaitan dengan penjualan di sales. Kemudian enter sales, kita masukkan nama customernya, toko Lavender, di enter. Terminnya ini bisa menyesuaikan dokumen sebelumnya, atau kalaupun ini tidak dirubah juga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi kita sesuaikan saja. Di sini in a given ya, untuk penjualannya sudah ditentukan 2/10 N/30 di awal kebijakan akuntansinya kan. Kita tinggal masukkan saja. Nah, invoice-nya 01 NK. Kenapa yang itu? Karena ini dokumen yang sekarang. Adapun untuk tanggal 5 ini atau yang atas faktur 71 PJ ini dokumen sebelumnya, transaksi sebelumnya yang mau diretur itu. Jadi kita masukkan yang ini yang sekarang, yang terbaru. Voice-nya 01 NK atau nota kredit. Customer PO-nya boleh dikosongkan karena tidak ada. Kita masukkan di sini berapa jumlah barang yang mau diretur. Ada 1 unit. Nah, karena ini retur, maka di sini dikasih simbol min ya, min 1. Kalau tidak ada simbol min, ini masuknya ke penjualan. Nah, karena ini retur, kasih min, di tab, kemudian kode barangnya kita masukkan LJ1P. Berapa harganya? Nah, meskipun kadang di sini suka ada harga, kita pastikan ketik ulang ya.
barangkali ada perbedaan harga. Yang kedua yang mau diretur ke sini adalah LJ2 di tab, harganya 8312500. Nah, kita lihat totalnya 14 juta udah sama. Pajak 1.400.000, 15.400.000. Kalau sudah seperti ini kita record, ignore all. Nah, karena ini retur, kita ada satu pekerjaan lagi, jadi tidak selesai ya sampai dengan record, tapi kita pilih register. Setelah merecord tuh register, return and credit, kita lihat ini yang tadi kita retur. Karena ini berasal dari transaksi pembelian secara kredit, penjualan secara kredit ya sebelumnya, maka kita pilih apply to sell. Tapi jika ada retur dari transaksi penjualan secara tunai, maka pilihnya pay refund ya, karena ini secara kredit, apply to sell. Di sini ID-nya masukkan 01 NK, tanggalnya 8/12/2021, totalnya 15.400.000. Ini meretur transaksi yang tanggal ini tuh tanggal 6 ya, harus diperbaiki lagi soalnya ini tanggal 6 atas faktur 71 PJ itu tanggal 6. Nah, yang ini maka di sini klik amount apply di tanggal 6 ya, lalu di record kita pastikan lagi apakah benar ini tanggal 5 atau tanggal 6 untuk memastikan dengan toko lavender ya. Coba kita lihat. Nah, ini toko lavender tanggal 6 ya. Jadi di sini juga tanggal 6. Nah, yang ini ada. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, kalau sudah di amount apply, kita record, selesai ya. Sampai situ. Jadi ada 2 pekerjaan kalau retur. Selanjutnya dokumen 8. Ini PT Andara supplier ya. Transaksi dengan supplier itu pasti pembelian. Maka ini adalah pembelian. Adapun di sini tulisannya faktur, berarti pembelian secara kredit. Maka di menu mayo pilih purchase, enter purchase. Masukkan suppliernya toko Andara. Terminnya. Nah, ini pilih in a given. Diskon days-nya, hari mendapatkan diskon 15 hari, jatuh tempo atasnya 45 hari. Mendapat potongannya berapa? 3%. Kita masukkan tanggalnya, karena ini kalau purchase ordernya nggak ada ya, jadi masuk langsung ke tanggal 9 bulan 12 2021 supplier invoice-nya. Nah, ini nomor bukti 124 AN Andara. Oke, kalau sudah selesai kita masuk ke kolomnya. Nah, perlu diingat lagi layoutnya kita ganti ke item ya. Oke, ketik lagi. Kita masukkan berapa pembeliannya, jumlah barangnya 24 di tab, masukkan kodenya LJ1P di tab lagi, harganya 4.065.000 di tab. Oke, yang kedua 25 unit LJ2 5940 di tab. Oke, kita pastikan dulu jumlah-jumlahnya apakah sudah sama. Subtotal 24.660.000, pajak 24. Oke, total 27. Oke, sudah selesai, sudah benar. Lalu kita record. Selesai ya. Kita masuk dokumen 9. Bukti kas keluar.
keterangannya pembayaran angsuran utang, berarti kita bayar utang bank, bukan utang ke supplier. Maka ini termasuk transaksi di luar transaksi utama perusahaan. Maka di Mayo pilih banking, karena mengeluarkan uang pilih spend money. Pastikan ini cash in bank di atas 2 juta, nomor ceknya 03 BKK, tanggalnya 10 12 21, amountnya 13 950. Oke, penerimanya Bank SMK. Memonya keterangan singkat pembayaran angsuran utang bank. Itu cukup. Akunnya, nah di sini katanya dari total 13.950.000 ini angsuran pokoknya 9 juta dan bunganya 4.950.000, berarti ada 2 akun. Akun pertama utang bank, kita masukkan dulu utang bank Loan. Bank Loannya 9 juta. Oke, yang kedua beban bunga, ya ada bunga bahasa Inggrisnya apa, mana ya, kita lihat interest expense. Nah ini beban bunga. Oke, maka akan otomatis sisanya masuk ke sini. Sudah sesuai ya, maka kita record selesai. Selanjutnya dokumen 10 voucher kas kecil, pembayaran biaya iklan. Maka ini masuk menu banking karena pembayaran spend money. Kita pakai uangnya 625.000 di bawah 2 juta, maka pastikan ini petty cash. Nomor ceknya 02 VKK, tanggal 11/12/2021, amount 625.000. Siapa penerimanya? Geget Agensi. Memonya pembayaran iklan. Oke, pembayaran iklan akunnya apa? Advertising expense. Nah ini. Oke, kalau sudah record, masuk dokumen 11. Bukti kas masuk. Keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November. Berarti ada yang melunasi piutang ya ke kita dari penjualan, maka masuk ke sales receipt payment, penerimaan pembayaran. Ininya cash in bank. Customernya siapa? Toko lavender. Ya, yang ini. Oke, ID-nya 03 PKM. Tanggal 13 bulan 12. Berapa yang kita terima? 228 112 500. Memonya kita ganti pelunasan kita cari yang tanggal 30. Nah yang ini ya 228 sesuai, maka kita klik di amount apply tanggal 30. Kalau sudah record selesai, lanjut lagi dokumen 12 bukti kas masuk. Ada kas masuk nih dari siapa? Oh, pelunasan piutang lagi. Berarti caranya sama seperti yang tadi. Toko Marvelo melunasi piutang ke kita ya. Ke sales receipt payment, masukkan customernya Toko Marvelo, enter, pastikan ini cash in bank. ID-nya 04 BKM, tanggal 14/12/2021, berapa? 203568750. Memonya kita ganti ya, tanggal 20 November 2021. Oke, kita lihat yang tanggal 20 November. Nah ini ada
maka klik di amount apply seperti ini, lalu di record. Selesai. Kita lanjut lagi dokumen 13. Dokumen 13 ini adalah faktur apa ini? Karena dengan toko Marvelo berarti penjualan ya, karena ini customer kita jualan secara kredit karena ada faktur. Maka di Mayo pilih sales, enter sales, masukkan nama customernya, di enter, terminnya kita sesuaikan, ini pilih in a given, diskon days 10 hari, jatuh tempo atasnya 30 hari, berapa diskonnya, potongannya 2%, denda keterlambatan 1%. Invoice kita masukkan 72 PJ. Ada baiknya kita mengisi dari atas ke bawah, jangan sampai ada yang terlewat ya, apalagi tanggal, hati-hati. Kita masukkan di kolomnya ship. Ini sudah sesuai ya layoutnya item. Kita masukkan barangnya ada 14 unit LJ 1P dengan harga 5687 500. Kemudian yang kedua 15 unit LJ 2P dengan harga, oke, kita pastikan dulu subtotalnya sudah sama, pajak sama, total amount oke. Kalau sudah yakin semuanya sudah benar, lalu kita record, ignore all, selesai. Lanjut dokumen 14. Bukti kas keluar, pelunasan utang. Nah, kita bayar utang dagang nih atas pembelian, berarti masuk ke purchase ya, menu pembelian, pilihnya pay bills, pembayaran utang. Pastikan ini cash in bank, kita bayarnya ke siapa, PT di Rama, enter, nomor ceknya 04 BKK, tanggal 17 bulan 12 2021 berapa? 297 343 750. Memonya kita ganti ya, pelunasan utang yang tanggal berapa nih, 15 November. Cari yang tanggal 15 November. Nah ini, lalu kita klik di amount apply, lalu record, selesai. Lanjut dokumen berikutnya, dokumen 15, bukti kas keluar. Kita mengeluarkan uang kas nih untuk apa? Pembayaran listrik, air, dan telepon. Tapi yang bulan November berarti bulan lalu ya, maka ini masuknya ke utang beban, bukan beban listrik, air, dan telepon lagi. Karena ini transaksi di luar kegiatan utama, pilih banking karena mengeluarkan uang, spend money. Ini pastikan cash in bank atau petty cash. Kita lihat, oh di atas 2 juta cash in bank. Nomor ceknya 05 BKK, tanggal 19/12/2021 2625. Siapa penerimanya? PLN, PDAM, dan Telkom. Memonya, pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November. Akunnya, karena ini bayar yang bulan November ya, bulan lalu, maka utang beban kita cari accrued expense. Nah
seperti ini, lalu kita record. Selesai. Kita lanjut dokumen 16. Faktur dengan PT Dirama. PT Dirama adalah supplier, berarti kita belinya secara kredit karena ada istilah faktur. Berarti pilih purchase, enter purchase. Supplier ini kita masukkan PT Dirama, enter. Termin ini pilih in a given. Discount days 15 hari dengan tempo pembayaran 45, potongannya 3% jika dibayar dalam waktu dekat. Oke, purchase ordernya nggak ada tanggalnya, tanggal 20 terbalik ya, 20/12/2021. Supplier invoice-nya 089 DR, kita masukkan 24 unit LJ 1P dengan harga 4. Kita ketik ulang ya, pastikan diketik ulang, barangkali ada perbedaan harga kan. Oke, yang kedua 15 unit LJ 2P, harganya 5.942.500. Oke, kita pastikan dulu totalnya sudah sama, pajak sama, lalu kita record. Selesai ya, ini pilih ignore all. Selanjutnya kita masuk dokumen 17. Ya, di dokumen 17 ini adalah bukti memorial kepada bagian keuangan. Keterangannya, lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlian sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Berarti ada salah satu customer kita yang sudah tidak bisa bayar utang, maka kita menghapus sebesar 50% dari piutangnya. Itu siapa ini? Toko berlian. Coba kita lihat dulu, toko berlian itu punya piutang berapa. Caranya pilih setup balance, customer balance, toko berlian 15.400.000. Berarti setengahnya 50% dari 15.400.000 harus kita hapus. Maka setengahnya adalah 7.700.000 ya, bisa dihitung sendiri ya. Maka ini masuknya ke menu purchase, menu sales, kemudian enter sales ya. Masukkan dulu nama perusahaannya, toko berlian, kemudian enter. Terminnya tidak usah diisi atau kita bisa ganti ke COD. Oke, invoice numbernya 01 DM, tanggalnya 21 bulan 12 2021, customer PO-nya nggak ada. Nah, perhatikan dulu, karena ini tuh bukan penjualan, ini juga bukan pelunasan piutang, kita layoutnya kembalikan dulu ke service ya, ke layout service. Oke, seperti ini. Nah, di sini description-nya kita isi keterangan singkat penghapusan piutang toko berlian sebesar 50% dari total piutangnya. Nah, di sini akun yang kita gunakan yaitu
beban kerugian piutang terhadap piutang. Beban kerugian piutang itu kode 6 namanya uncollected. Nah, ini kita kan saja. Berapa amountnya? Kita kasih minus 7.700.000 seperti ini. Nah, kita cek dulu. Oke, sudah benar. Lalu di record ignore all. Nah, tapi belum selesai. Kita pilih dulu register. Kemudian return and credit, kita lihat di sini ada pilih apply to sell. Nah, di sini kita masukkan ID-nya 01 BM tanggal 21 bulan 12 2021. Memonya penghapusan berlian. Nah, ini yang 15.400.000 yang tadi. Klik di amount apply seperti ini, lalu di record. Nah, baru selesai. Kenapa menginput transaksi ini tidak di record journal entry saja yang di sebelah ini? Kenapa? Karena kalau kita menginput di sini, ini penghapusan piutangnya tidak detail, tidak spesifik. Ini piutang siapa yang mau dihapus? Nah, tidak ada notifikasi seperti itu kalau di sini. Tidak langsung terpotong ke tokonya, customernya. Tapi kalau kita input di sales dengan cara seperti tadi, maka akan langsung mengurangi saldo piutang dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke dokumen berikutnya. Dokumen 18 ya. Nah, di dokumen 18 ini ada nota debit dengan PT Dirama. Berarti ini retur pembelian karena kita transaksinya dengan customer. Sebelumnya kita beli barang ke PT Dirama, lalu kita mengembalikan nih sekarang. Maka di Mayo pilih purchase, kemudian enter purchase. Masukkan dulu suppliernya PT Dirama, di enter. Terminnya mengikuti sebelumnya. Kalau untuk pembelian sudah ada ketentuan juga di awal, 15, ini 45, diskonnya 3%. Oke. Purchase ordernya tidak ada tanggal, langsung ke supplier invoice 01 ND. Nah, karena ini retur pembelian, berarti kita mengembalikan barang ke supplier. Maka di bill kasih min berapa, kita mereturnya 2 unit, di enter. Nama barangnya lemari pajang tipe 1, harganya 4.063.000. Ketik ulang ya. Yang kedua min 2 LJ 2P, harganya 5.942.500. Oke, kita lihat subtotalnya sama, pajak sama. Oke, total amount juga sama. Nah, kalau sudah sama kita record ignore all.
belum selesai karena ini retur. Setelah merecord pilih register, kemudian return and debit. Nah ini yang tadi kita input ya, pilih apply to purchase karena berasal dari pembelian kredit. Kita masukkan ID-nya 01 ND tanggal 22, memonya retur pembelian barang kepada PT Dirama. Bagaimana kalau memonya lupa, kita tidak menggantinya tapi isinya tuh dengan memo bawaan yang sebenarnya tidak apa-apa. Nah kita meretur dari transaksi pembelian yang sebelumnya pada PT Dirama tanggal berapa. Di sini tanggalnya tidak ada ya, kita cek saja transaksi dengan PT Dirama sebelumnya tuh tanggal berapa. Kita cek ke atas, ini dokumen 18 ya, ingat dengan PT Dirama. Nah ini ya Dirama, ini transaksi yang tanggal 12 nih yang mau diretur. Maka di sini cari, oh bukan tanggal 12, tanggal 20 bulan 12, cari di sini. Nah ini sudah ada, maka klik di amount apply sesuai tanggal transaksi yang mau diretur sebelumnya itu. Kita kembali ya ke dokumen yang tadi 18. Nah kalau sudah di amount apply, kita record dan selesai. Kita masuk dokumen 19, voucher kas kecil. Keterangannya pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak, masuk ke akun maintenance expense. Karena ini mengeluarkan uang, maka pilih banking dan spend money. Pastikan ininya petty cash karena di bawah 2 juta. Di sini juga sudah ada keterangannya. Nomor ceknya kita masukkan 03 VKK, tanggalnya 23 bulan 12, amountnya 650.000. Card boleh dikosongkan. Pay penerima uang tersebut, tuan ongkos. Memonya keterangan singkat ya, pembayaran perbaikan lantai toko. Sudah cukup. Nah di sini sudah dijelaskan masuknya ke akun maintenance. Maka di sini kita cari akun maintenance expense. Nah ini ada, kita klik lalu di record, selesai ya. Lanjut dokumen berikutnya, dokumen 20 PT Jaya Tama dengan toko Armida. Ini faktur, berarti ini penjualan ya kan, ini customer, penjualan secara kredit karena ada faktur. Masuk ke sales, enter sales, masukkan toko Armida, enter terminnya in a given discount day 10, balance today 30, discount for early payment 2%, denda 1. Nah invoice-nya kita masukkan, nomor bukti 73 PJ tanggal 24. Customer PO-nya tidak ada. Layoutnya kita ganti ya, kembali ke item. Kita masukkan nih 20 LJ 1P dengan harga yang kedua 18 LJ 2P 8312500. Kita lihat dulu totalnya sudah sama belum. Sama, oke.
Sudah sama. Kalau sudah yakin kita record, ignore all, selesai. Selanjutnya dokumen 21 voucher kas kecil. Ini adalah pembayaran biaya newspaper. Kalau pembayaran berarti kita mengeluarkan uang ya. Maka di Mahyo pilih banking. Kemudian spend money, pastikan ini voucher kas kecil karena di bawah 2 juta. Nomor ceknya 04 VKK, tanggalnya 25 bulan 12, amountnya 500.000. Siapa yang menerimanya? Percetakan Livana. Memonya pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Akunnya, nah, newspaper dan tabloid expense. Record selesai. Lanjut dokumen 22 PT Andara. Ini supplier kita, berarti kita beli ya, belinya secara kredit. Maka ini masuk ke menu purchase, enter purchase, masukkan PT-nya, kemudian termin ini in a given 15, kemudian 45 3%. Oke. Purchase-nya tidak ada, tanggalnya 26 bulan 12. Supplier invoice 130 AM. Kita masukkan bill-nya berapa unit? 10 unit LJ 1P dengan harga 4.025.000. Ini ketik ulang ya, pastikan. Yang kedua 16 unit LJ 2P, harga 5.925. Kita lihat totalnya. Oke, sama. Sudah. Kalau sudah semuanya benar, kita record. Oke, selesai. Masuk dokumen berikutnya. 23 voucher kas kecil, pembelian perlengkapan toko. Maka ini masuknya ke banking karena mengeluarkan uang. Spend money, pastikan ini pakai petty cash di bawah 1 juta. Nomor ceknya 05 VKK, tanggalnya 27, amount 1 juta. Siapa penerimanya? Toko serba ada. Memo pembelian perlengkapan toko, akunnya perlengkapan. Kita cari. Nah, perlengkapan toko di sini akunnya ada juga office supply. Kita pilih ini saja, berhubung apa akun yang digunakan oleh PT Jaya Tama untuk perlengkapan itu office supply saja. Kita cek lagi deh. Iya, tidak ada store supplies, jadi hanya ada office supplies. Kita pilih ini saja yang digunakan oleh PT Jaya Tama. Kalau sudah direcord, selesai. Dokumen 24 ya, bukti kas masuk dari toko lavender, pelunasan piutang. Nah, piutang dagang berkaitan penjualan.
maka pilih sales tapi receive payment. Ini cash in bank, customernya toko Lavender Center, ID-nya 05 BKM, tanggal 28 bulan 12 2021 berapa? 274 312 500. Memonya kita ganti pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember ya. Nah, kita cari yang tanggal 6 Desember dengan termin dan retur penjualannya juga sudah dikurangi yang tanggal 8 itu. Maka cari yang tanggal 6-nya yang transaksi awalnya ini ya. Jadi bukan yang tanggal 8. Klik di sini, lalu record, selesai. Selanjutnya dokumen 25, bukti kas keluar. Ini pengisian kembali kas kecil. Nah, maka pilih menu banking, spend money. Nah, kita teliti ya. Di sini kita mau mengisi kembali uang kas kecil. Ngisinya pakai apa? Pakai kas yang ada di bank sebesar 3.993.750. Maka ini di atas cash in bank ya, pastikan cash in bank. Cek number, tanggal 30, amountnya 39937, pemegang kas kecil kan, bagian kas kecil. Memonya pengisian kembali kas kecil. Akunnya apa? Akunnya kas kecil atau petty cash. Nah, seperti ini. Kita cek jurnal CTRL dan R. Maka akan nampak seperti ini. Kas di bank berkurang, tapi kas kecil bertambah karena seolah-olah dipindahkan kan ya. Record, selesai. Selanjutnya dokumen 26, bukti kas keluar, pelunasan utang kepada PT Andara. Maka masuk ke menu purchase berkaitan dengan pembelian. Pay bills, pembayaran utang, pastikan ini cash in bank. Kita masukkan PT-nya Andara, di enter nomor checknya 07 BKK, tanggal 31 bulan 12 2021, amount 270.666.000. Pelunasan utang dagang tanggal 9 Desember ya. Cari yang tanggal 9 ya ini. Maka klik apply di sebelah tanggal yang sesuai seperti ini, lalu di record, selesai. Masih adakah? Nah, untuk transaksi selama 1 bulan sudah selesai ya. Berarti selanjutnya kita input transaksi penyesuaian. Nah, untuk transaksi penyesuaian nanti akan dibahas di video yang ketiga ya, karena durasinya sudah panjang. Sekalian juga nanti supaya dijelaskan lebih detail lagi untuk jurnal penyesuaian satu persatu di video berikutnya. Oke, untuk video sesi 2 baru sampai transaksi tanggal 31 ya, transaksi bulanannya selesai. Jangan lupa untuk menonton video yang ketiga ya untuk penyelesaian yang sesi 2 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.